Saya belajar dari guru-guru papan atas, papan tengah, papan bawah, sampai nggak punya papan, bahwa bisnis properti itu jadi salah satu industri yang mendatangkan banyak keuntungan. Tapi nggak bisa dipungkiri juga, bisa aja hal-hal sebaliknya justru bakal terjadi kalau Anda sebagai pengembang properti nggak bisa ngelola arus kas dengan baik. Sesuai dengan judul di video ini, ngebahas tentang kunci sukses jadi pengembang properti pakai rumus 5D dari Tanto Kurniawan. Tanto Kurniawan ini sendiri udah bergelut lama di dunia properti. Beberapa dari track recordnya, beliau pernah ada di posisi penting di beberapa perusahaan properti seperti PT Pembangunan Jaya, PT Paramount Land, PT Mandiri Mega Jaya, dan masih banyak lagi. Nah, beliau juga pernah menulis buku dengan judul Cash Flow is King yang membahas tentang pengalaman beliau yang berhasil menyelamatkan perusahaan properti yang hampir bangkrut dengan rumus 5D yang juga ditulis di bukunya. Nah, dalam bukunya, Tanto menjelaskan kalau sebuah perusahaan harus menerapi rumus 5D ini biar bisa menjadi perusahaan atau pengembang properti yang sangat berhasil. Nah, rumus 5D ini adalah Dream, Design, Developing, Deliver, dan Dividend. Wah, keren ya. Kelima aspek ini penting untuk diterapkan dan harus dilakukan. Rumus yang pertama adalah dream, impian. Wah, jadi pengembang properti harus punya mimpi. Karena kalau nggak punya mimpi, otomatis dia nggak visioner. Dan planningnya cuma jangka pendek saja. Yang padahal jadi pengembang properti itu harus punya pemikiran dan planning yang jauh buat jangka panjang. Dan belum pernah kepikiran di orang lain. Atau kita sebut inovasi. Kemudian mimpi yang dipunya ini harus dikasih batas waktu atau deadline. Biar apa? Biar mimpi-mimpi yang kita harapkan bisa direalisasikan secara langsung. Jadi nggak cuma kebanyakan mimpi doang nih, harus ada actionnya juga dong bos. Yang kedua yaitu desain. Pengembang properti harus bisa menuangkan ide-ide kreatifnya dalam bentuk desain atau rancangan yang mau direalisasikan. Nah, kalau udah bikin rancangannya, dia harus langsung mikir nih, kira-kira itu bakal work atau tidak. Selanjutnya, yang ketiga adalah develop. Nah, ini juga penting banget nih, karena kebanyakan developer cuma bisa memulai saja, tapi nggak bisa menyelesaikan pembangunannya. Karena mereka juga punya pandangan kalau pembangunan yang lagi dia bikin itu dianggap 80%. Mereka anggap kalau proses pembangunan itu udah berhasil dilakukan. Wah, kalau Anda jadi pengembang properti, jangan kayak begitu ya. Berani mulai, harus menyelamatkan sampai akhir dan benar-benar 100%. Kemudian untuk hasilnya tergantung dari deliver dan dividen dari pengembang properti tersebut. Karena setiap bisnis harus menguntungkan. Jadi, pengembang mesti punya komitmen soal delivery properti ke calon pembeli biar bisnisnya bisa dapat kepercayaan jangka panjang dari calon pembeli. Jadi jangan sampai Anda sebagai pengembang nggak nerapin delivery sehingga properti yang mau diserahkan telat dari waktu yang sudah dijanjikan sama calon pembeli. Untuk keuntungan atau dividen diartikan sebagai cash flow. Biasanya pemegang saham bakal nanya nih, kalau dapat keuntungan dari properti itu, kira-kira mau ditaruh di mana sih duitnya? Nah, itu perlu Anda pikirkan secara matang-matang ya. Jangan sampai salah tempat. Kalau salah, bakal berabe urusannya. Nah, buat Anda yang mau jadi pengembang properti, Anda harus nerapin 5 rumus yang sudah dijelaskan tadi ya, biar Anda bisa jadi pengembang properti yang sukses dan properti yang Anda jual bakal laris manis. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa bantu like, komen ya, dan bantu share ke teman-temannya. Semoga bermanfaat. Saya Dimas Ananto mengucapkan salam mantap.